Brazilian Jiu-Jitsu merupakan salah satu seni bela diri yang berasal dari Brasil. Walaupun bela diri ini diciptakan dan dikembangkan oleh keluarga Gracie yang merupakan penduduk asli Brasil, namun ada tokoh bela diri besar dari Jepang yang menjadi pondasi dasar terciptanya teknik bela diri tersebut. Penasaran? Yuk kita bahas tentang Brazilian Jiu-Jitsu. Yang pertama, awal mula berdirinya Brazilian Jiu-Jitsu. Kemunculan bela diri ini berawal dari kedatangan seorang berkebangsaan Jepang yang bernama Mitsuyo Maeda. Saat itu Mitsuyo merupakan murid dari Jigoro Kano yang merupakan pendiri bela diri Kodokan Judo. Mitsuyo merupakan seorang pegulat profesional yang legendaris. Mitsuyo telah melalang buana ke berbagai negara dengan mengikuti pertarungan hingga kelas tingkat tinggi dunia. Mitsuyo sama sekali belum pernah terkalahkan karena ia dikenal sebagai lawan yang tangguh. Hingga akhirnya beliau menetap di Brasil dan mengajari judo kepada seorang pemuda bernama Carlos Gracie serta membentuk perguruan bela diri Brazilian Jiu-Jitsu. Pada tahun 1925, Carlos Gracie bersama dengan adiknya yaitu Oswaldo, Gastão, dan Heliho berhasil mengembangkan dengan teknik berlatih mereka hingga akhirnya memunculkan teknik lebih efektif di perguruan Brazilian Jiu-Jitsu. Kehebatan Brazilian Jiu-Jitsu membuat keluarga Gracie sering meraih kemenangan hingga membuat teknik mereka populer dan digemari banyak orang di Brasil. Ciri khas utama dari seni bela diri ini adalah serangan dan kuncian di lantai, di mana peserta akan mencari posisi yang tepat untuk menjatuhkan lawan, dan saat lawan berada di bawah, maka akan dilakukan teknik untuk mengunci lawan yang membuatnya tak berdaya. Filosofi yang dipegang oleh praktisi bela diri ini adalah bagaimana lawan yang lebih kecil atau lebih lemah dan lebih lambat dapat menghadapi lawan yang besar dan kuat. Bela diri Jiu-Jitsu di Indonesia sudah cukup banyak peminatnya, bahkan beberapa kota besar juga sudah memiliki cabang. Kedua, Royce Gracie. Royce Gracie merupakan tokoh yang berjasa untuk mempromosikan bela diri Brazilian Jiu-Jitsu ke seluruh dunia. Hal ini ditunjukkan melalui kemenangan di turnamen Ultimate Fighting Championship pada tahun 1993, di mana seluruh peserta merupakan praktisi dari berbagai bela diri tingkat tinggi di dunia. Walaupun tergolong brutal tanpa sarung tinju, tanpa batas waktu, dan tanpa aturan, Royce Gracie mampu mengalahkan semua lawan dengan tubuhnya yang kecil melalui satu jenis bela diri, yakni Brazilian Jiu-Jitsu. Royce Gracie merupakan petarung UFC terbaik di era 1990-an. Bahkan di era sekarang, semua petarung MMA di dunia wajib belajar Brazilian Jiu-Jitsu untuk pertahanan serangan di bawah maupun untuk melumpuhkan lawan-lawannya. 3. Tingkatan sabuk dalam Brazilian Jiu-Jitsu. Dalam belajar bela diri Brazilian Jiu-Jitsu juga memiliki tingkatan sabuk seperti pada umumnya bela diri lain, yang mana tingkatan sabuk tersebut disesuaikan dengan teknik dan kemampuan yang dimiliki oleh praktisi. Sabuk yang ada pada Brazilian Jiu-Jitsu adalah sabuk putih, mempelajari teknik dasar lolos dari kuncian dan posisi bertahan. Peserta akan mengetahui gerakan dasar terangan, yakni teknik dasar kuncian dan cekikan, dan juga teknik dasar bantingan. Sabuk biru. Pada tingkat sabuk biru, peserta memperoleh pengetahuan teknik kombinasi bantingan, kuncian, cekikan, dan mempelajari bagaimana cara menerapkan langkah ini secara efisien. Sabuk ungu. Peserta telah memiliki pengetahuan yang besar dan memenuhi syarat untuk mengajar. Dari jumlah jam latihannya, sabuk ungu sama dengan sabuk hitam di cabang bela diri yang lain. Sabuk coklat. Pada sabuk coklat diharapkan sudah memiliki kemahiran semua teknik. Sabuk hitam. Sabuk hitam merupakan tingkat terakhir yang harus dicapai. Jika sudah mencapai sabuk hitam, maka peserta dapat membuka perguruan baru karena sudah menguasai semua teknik. 4. Cocok untuk pria, namun efektif untuk pertahanan diri wanita. Brazilian Jiu-Jitsu sudah bisa dipelajari sejak usia anak-anak hingga orang dewasa, baik untuk pria maupun wanita.
Dalam kejahatan seksual, korban kejahatan selalu berada di posisi di bawah sehingga menjadi sangat tidak berdaya dalam menghadapi penjahat. Melalui teknik Brazilian Jiu-Jitsu, mampu mengatasi kejadian tersebut dengan sangat efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan wanita memiliki tenaga yang lebih lemah dibandingkan dengan tenaga pria. Faktor lain dikarenakan filosofi yang dipegang oleh praktisi bela diri ini adalah bagaimana lawan yang lebih kecil, lebih lemah, dan lebih lambat dapat menghadapi lawan yang besar dan kuat. Dalam berlatih, walaupun terlihat seperti berpelukan dan banyak komentar negatif dari teknik tersebut, Om Deddy Corbuzier pernah mencoba untuk membuktikannya dengan lawannya, seorang cewek cantik bertubuh kecil dan mungil. Sosok perempuan cantik tersebut bernama Vina Philip yang pernah menjadi sorotan warganet di tanah air, yang mana dia merupakan praktisi Brazilian Jiu-Jitsu. Tahukah Sobat 87, dengan tubuh kekarnya Om Deddy ternyata dapat dengan mudah dikalahkan oleh Vina Philip, bahkan hingga terlihat wajahnya memerah menahan sakit. Wow, sangat efektif sekali ya. Padahal Om Deddy sudah dengan penuh tenaga untuk mengantisipasi serangan dari cewek mungil ini loh guys. Bagi para cewek bisa dicoba nih teknik ini. Dengan maraknya kejadian perkosaan saat ini, mungkin sudah saatnya kalian para ciwi-ciwi untuk belajar teknik ini. 5. Teknik kuncian paling favorit dan populer. Setiap kuncian memiliki ciri khas tersendiri dan juga mengincar bagian tertentu dari tubuh lawan. Dalam pertarungan MMA, ada beberapa bagian teknik kuncian yang aman dan tidak melanggar dalam peraturan, namun sangat berbahaya dalam sebuah laga. Berikut adalah kuncian yang paling sering memberi kemenangan bagi para petarung dalam versi Nugroho X87. Triangle Choke adalah teknik kuncian khas dari Brazilian Jiu-Jitsu yang membuat seorang atlet mampu beralih dari posisi bertahan ke menyerang dalam sekejap. Ketika seorang petarung bela diri berada dalam posisi terlentang, mereka dapat menarik salah satu lengan lawannya, kemudian melontarkan kaki di atas pundak lawannya dan menciptakan segitiga dengan kakinya, kemudian menguncinya di belakang lutut lawan yang berseberangan. Teknik tersebut dapat dilakukan dengan pancingan serta jebakan yang tidak tertugas, sehingga dapat memberikan kemenangan bagi sang petarung. Arm Triangle Choke merupakan kuncian favorit bagi para petarung ketika dalam posisi di atas, yang menciptakan tekanan luar biasa untuk memaksa tap out atau membuat lawan menjadi tak sadarkan diri kehabisan nafas. Armbar and arm lock adalah salah satu jenis kuncian yang menyerang bagian sendi siku, dilakukan di mana lengan lawan berada di antara kaki penyerang. Arm lock adalah istilah yang dapat menggambarkan sejumlah serangan ke arah lengan seperti Kimura dan Americana. Killing Choke. Killing Choke merupakan kuncian dengan lengan yang menyerang leher lawan dari arah depan. Teknik kuncian tersebut menekan pembuluh nadi kepala lawan sehingga diterapkan dengan kekuatan penuh, maka lawan tidak dapat bernafas hingga terpaksa menyerah. Saking berbahayanya teknik ini, maka menjadi hal yang wajib bagi setiap petarung untuk membentengi teknik ini, melepaskan dan melindungi leher mereka agar tidak kena cengkraman lawan. Yang terakhir, Rear Naked Choke merupakan teknik favorit dan paling efektif dalam Brazilian Jiu-Jitsu yang kerap menjadi senjata pamungkas untuk meraih kemenangan. Teknik ini sulit untuk dilepaskan sehingga dapat membuat lawan tidak dapat bernafas hingga terpaksa menyerah. Di Brasil, praktisi menyebutnya dengan istilah sang pembunuh singa. Teknik ini dilakukan dengan posisi meraih punggung lawan yang dilanjutkan dengan melingkarkan siku lengan ke arah leher lawan dengan sangat kuat. Apabila lawan tidak segera menyerah, dapat berakibat pingsan atau meninggal karena kehabisan nafas. Nah, inilah ulasan sekilas mengenai bela diri Brazilian Jiu-Jitsu. Jangan pernah mencoba teknik ini tanpa bimbingan dari pelatih profesional ya, karena bela diri ini tergolong berbahaya dan bisa menyebabkan cedera serius loh Sobat 87. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta tulis komentar di bawah jika ada pertanyaan seputar video tersebut. Ikutilah terus channel kami, karena kami akan menayangkan ulasan bela diri yang lain yang lebih seru di video kami berikutnya.